silakan Pak Lukito. Amin. Selamat pagi semuanya. Saya berharap kita semua tetap sehat-sehat dan tidak kehilangan penciuman kita, alias tetap sehat. Oke, hari ini Pak Lukito di-unmute dulu, Pak. Pak Lukito, mohon izin di-unmute dulu. Oke, ya, ke-unmute tadi ya. Kembali saya mengulangi bahwa ingat 4 kerangka dasar yang akan memudahkan kita untuk memahami ucapan bahagia. Karena kalau kita tidak ingat tentang 4 kerangka dasar ini, maka kita akan sedikit bingung. Yaitu yang pertama adalah makarios. Diingatkan bahwa makarios itu mengandung 2 unsur, yaitu diberkati dan bahagia. 2 unsur ini, inilah yang disebut kebahagiaan sejati. Yang kedua adalah unsur yang kedua adalah ada 8 sikap ya, dari ayat 3 sampai ayat yang ke-12 itu ada 8 sikap attitude. Makanya bahasa Inggris beatitude, beatitude ya. Ini sikap daripada kerajaan Allah yang kalau kita praktekkan akan menghasilkan makarios di dalam hidup kita. Kita akan mengalami makarios. Yang ketiga adalah hukum sebab akibat. Kalau hukum sebab akibat artinya akibatnya tidak perlu kita minta, akibatnya tidak perlu kita kejar, akibatnya tidak perlu kita usahakan. Kita lakukan bagian penyebabnya, yaitu. Yang keempat adalah ini bicara tentang kerajaan Allah, prinsip kerajaan Allah. Dan kita tahu kerajaan Allah akan terjadi di muka bumi, kerajaan sorga akan terjadi di muka bumi, dan kalau kita praktekkan, untuk praktekkan di dalam hidup kita, dan ini bukan berlaku hanya untuk orang-orang tertentu, tapi setiap kita, setiap orang percaya. Nah, hari ini kita masuk tentang yang keempat, ayatnya yang ke-6. Kalau bisa, Yopir bisa ditampilkan ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar. Ya, sebentar. Ya. Ayat ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Ayat ini dia bicara tentang lapar dan haus akan kebenaran. Ini jarang. Zaman sekarang jarang. Masih belum banyak. Ya, kita berdoa supaya semakin lama semakin banyak orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena lebih banyak orang yang haus dan lapar akan ketenaran daripada kebenaran. Ya, lapar dan haus akan apa? Jabatan banyak yang dia kejar jabatan dari pagi sampai malam. Ada yang lapar dan haus akan kekayaan banyak, saudara. Ada yang lapar dan haus akan kesuksesan banyak sekali. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu saya mengikuti satu seminar, satu kursus, yaitu kursus menulis, belajar bagaimana menulis. Selama beberapa hari, dari pagi sampai sore saya mengikuti kursus menulis itu. Dan pengajarnya bilang gini, ini informasi saja buat Bapak Ibu Saudara, peserta, dia bilang, buku-buku yang paling laris yang dicari di Gramedia maupun di toko buku adalah buku yang topiknya tentang kesuksesan. Kalau topiknya tentang kesuksesan, dia bilang itu buku banyak sekali peminatnya. Tapi kalau saudara tulis buku-buku atau topik-topik yang lain, ya dia bilang tidak sebanyak kesuksesan. Nah, saudara, memang banyak orang yang lapar dan haus kesuksesan ingin, tapi lapar dan haus akan kebenaran belum banyak. Belum banyak. Kita berdoa supaya semakin banyak orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, saudara, Tuhan memakai metafora, Tuhan memakai kata lapar dan haus. Kenapa? Karena lapar dan haus ini bicara soal makan dan minum, merupakan kebutuhan utama buat setiap kita. Sehingga kalau ketika Tuhan memakai istilah lapar dan haus, pada saat itu murid-muridnya dan buat kita hari ini juga nggak susah membayangkannya, karena saya percaya setiap kita pasti pernah merasa lapar. Pasti pernah merasa haus. Nah, pertanyaan yang saya tanya, kalau orang sudah lapar, apakah kita perlu disuruh untuk mencari makanan? Enggak kan? Kalau kita udah lapar, saudara, kita nggak perlu disuruh mencari makanan, kita pasti cari makanan sendiri. Kalau kita haus, apakah kita perlu disuruh untuk mencari air?
Enggak, kita pasti akan mencari air sendiri. Jadi Tuhan pakai metafora yang memang umum dipakai dan semua orang ngalamin. Dan Tuhan bilang tentang lapar dan haus. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas 3 ini, lapar dan haus, kebenaran, dan dipuaskan. Nah, sekarang kita bicara lapar dan haus, ada 4 hal yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama, lapar dan haus menunjukkan sebagai indikator bahwa kita ini masih sehat. Kalau kita masih bisa merasakan lapar dan haus, itu menunjukkan kita ini masih sehat. Makanya kalau orang sakit, biasanya hal yang pertama yang hilang itu adalah keinginan atau selera makannya hilang. Betul nggak? Biasanya kalau kita tahu-tahu selera makannya hilang, itu biasanya mulai ada tanda-tanda tuh ya, mulai lemes, mulai apa gitu. Dan kalau orang sakit, susah sekali dikasih makanan di depannya pun udah nggak ada keinginan untuk makan. Saya nggak tahu di sini siapa yang pernah sakit demam berdarah. Wah, itu penyakit yang paling menderita, saudara. Saya pernah mengalami sakit demam berdarah, itu menderita sekali. Makanan yang biasanya saya suka, makanan yang biasanya saya favorit gitu, waktu demam berdarah udah nggak kepengen, saudara. Ditaruh di depan saya pun saya nggak kepengen makan. Nggak ada rasa lapar, nggak ada selera makan. Jadi kita tahu bahwa indikator bahwa kita masih sehat. Nah, kalau kita sudah tidak punya, kalau bicara tentang lapar dan haus akan kebenaran, kalau kita sudah tidak punya kelaparan dan kehausan akan kebenaran, artinya ada yang nggak sehat nih secara rohani dalam hidup kita. Karena sama seperti tubuh. Kalau tubuh kita sehat, maka kita pasti dengan mudah kita merasakan lapar. Kayak pagi-pagi hari ini. Jangan-jangan sementara kita lagi morning chapel pun ada sebagian yang sudah mulai terasa lapar, begitu kan? Jadi saya buka rahasia sedikit. Saudara, sebelum saya khotbah ini saya udah makan pisang satu ini dulu, bukan satu tandan ya, satu butir pisang begitu ya. Saya makan satu butir pisang, pengganjal perut, waduh segar sekali, nyaman sekali makan, minum air panas, satu pisang dimakan, waduh enak. Nah, sementara saya cerita, saya yakin saudara makin lapar, yang sudah terasa lapar, begitu. Jadi lapar itu menunjukkan bahwa kita masih sehat. Nah, kalau kita sudah tidak punya kelaparan akan kebenaran, kalau kita tidak punya kelaparan, artinya kita punya masalah dengan kerohanian kita. Itu indikator. Saudara, kalau bayangkan nggak, kalau seandainya rasa lapar dicabut dari hidup kita, wah, masalah buat kita, saudara. Kalau rasa lapar. Nah, rasa lapar itu merupakan satu signal yang menunjukkan bahwa kita butuh makanan. Itu menunjukkan kita sehat. Jadi kalau kita punya kelaparan akan kebenaran, berarti rohani kita sehat. Tapi sebaliknya kalau kita tidak punya lagi kelaparan akan firman Tuhan, artinya ada masalah, artinya rohani kita sedang sakit. Ini indikator. Ya, saya tidak perlu angkat suruh siapa yang udah tidak merasa lapar lagi akan kebenaran. Nggak perlu. Karena saya percaya semua yang ikut Morning Chapel, Anda bangun jam 5 pagi untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berdoa, Anda punya kelaparan akan firman Tuhan. Berarti rohaninya sehat semua. Puji Tuhan. Yang kedua, bicara lapar itu indikator bahwa perut kita kosong. Saya nggak pernah mendengar orang habis makan 1 piring atau 2 piring, terus begitu selesai dia bilang, lapar nih gitu. Nggak ada yang begitu. Jadi kalau indikator lapar itu kalau lapar itu indikator bahwa perut kita kosong, perlu diisi makanan. Nah, saudara, kalau secara demikian juga secara rohani, kalau kita lapar akan kebenaran, kalau kita pengen membaca Alkitab, kita pengen dengar renungan firman Tuhan, kita mencari kebenaran firman Tuhan, artinya kita mulai merasakan ada sesuatu yang kita butuhkan, kita mencari, ya itu indikator. Dan yang ketiga adalah sebuah keadaan yang akan mendorong kita untuk mencari. Kalau orang lapar, pasti dia akan mencari. Saudara, sehebat-hebatnya seminar, sepadat-padatnya seminar, pasti jam 12 sampai jam 1 siang itu pasti ada break-nya. Nggak ada yang seminar udah bayar mahal-mahal, terus semua pesertanya ngomel-ngomel. Ngapain buang waktu 1 jam? Saya nggak mau. Kalau bisa seminar dari jam 9 sampai jam 6 sore, tidak perlu break, tidak perlu ada snack, tidak perlu ada makan siang, tidak perlu ada rehat sore. Nggak ada, saudara. Sehebat-hebatnya dan semahal-mahalnya sebuah seminar, jam 12 pasti break sampai jam 1.
Bahkan saya pernah mengikuti berkali-kali seminar ataupun mubes, musyawarah besar atau apapun juga, kalau terlambat saudara, maka sebagian peserta sudah meninggalkan ruangan. Kenapa? Karena kampung tengah memanggil, alias perut kita sudah memanggil. Karena kalau orang lapar, dia pasti cari. Dia cari makanan dan lain sebagainya. Jadi itu indikator. Dan saudara, Tuhan bilang berbahagia mereka yang lapar akan kebenaran. Artinya menunjukkan bahwa rohanimu masih sehat. Yang kedua, bahwa rohanimu masih butuh makanan. Dan yang ketiga, itu adalah sebuah keadaan yang akan membuat engkau mencari kebenaran. Karena kalau sudah tidak ada kelaparan akan kebenaran, kita nggak akan cari kebenaran. Dan yang keempat adalah sebuah keadaan, kalau kita keadaan lapar itu membuat apa saja yang kita makan jadi nikmat. Betul nggak? Seringkali kita bilang gini, heran ya, tahunya nikmat banget ya gitu. Terus teman kita bilang gini, ini masalahnya bukan soal tahunya yang nikmat, udah lapar kita saudara. Ya, pokoknya kalau udah lapar apapun jadi enak. Nah saudara, kalau kita punya kelaparan akan kebenaran, kelaparan rohani, saudara dengar khotbah apapun saja, saudara pasti diberkati. Tapi kalau kita dengerin khotbah, ini kayaknya kurang nih, wah ini kurang bagus nih, wah ini nggak gitu. Ini artinya jangan-jangan kita nggak lapar, kita setengah lapar, bahkan setengah kenyang udah. Tapi kalau orang lapar, dia akan bisa menikmati setiap makanan itu jadi enak. Maka berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena semua kebenaran yang kita baca, semua kebenaran itu dapat kita nikmati, dapat kita waduh pokoknya asik dah gitu ya. Nah itu bicara tentang lapar dan haus akan kebenaran. Makanya Daud bilang gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai 3 kan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya sudah menjadi kesukaan. Bukan yang bacaannya firman Tuhan, bukan. Tapi yang kesukaannya firman Tuhan. Artinya apa? Menyukai. Menyukai firman Tuhan. Nah itu kalau ada rasa lapar. Makanan jadi enak, firman Tuhan juga enak, bisa dinikmati. Ada orang yang bisa baca firman Tuhan bukan karena dia menikmati firman Tuhan, tapi karena dia terpaksa baca firman Tuhan. Karena ada bayang-bayang ketakutan, kalau belum baca firman Tuhan, nanti Tuhan marah, lalu dihukum sama Tuhan. Ini bukan menikmati firman Tuhan, tapi dia baca firman Tuhan karena dia takut dihukum sama Tuhan. Gitu ya. Ini beda, saudara. Ada anak yang harus makan karena takut dicambuk sama bapaknya atau sama ibunya, takut dipukul sama orang tuanya, takut dimarahin orang tuanya, anak itu makan. Tapi anak itu tidak menikmati makanannya. Tapi kalau orang menikmati makanannya, wah, berhentiinnya susah, saudara. Makanya Daud bilang, berbahagialah orang yang kesukaannya. Jadi levelnya udah sampai mengalami kesukaan. Ini bicara tentang kelaparan. Yang sekarang kita bicara tentang kebenaran. Kebenaran. Apa yang dimaksud kebenaran? Semua kita tahu yang dimaksud kebenaran adalah akulah jalan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan, Yesus dan firman-Nya. Nah, kalau orang sudah tidak lagi lapar akan kebenaran, kalau dia tidak mendapatkan kebenaran, maka orang ini akan mengalami masalah besar. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan ada 4 hal juga mengenai kebenaran. Yaitu yang pertama, kebenaran itu akan memerdekakan. Yohanes pasal 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Akan membuat engkau mengalami kelepasan. Jadi saudara bayangkan, kalau orang tidak mendapatkan firman Tuhan, kalau orang tidak mendapatkan kebenaran itu, dia hidup dalam belenggu terus. Dia hidupnya terbelenggu terus. Karena Alkitab mengatakan, kebenaran itu yang akan membebaskan dia dari belenggu. Kebenaran itu yang akan memerdekakan. Makanya banyak orang yang tidak berhasil keluar dari belenggunya, karena apa? Karena kebenaran belum memerdekakan dia. Jadi kalau orang tidak mendapatkan kebenaran dalam hidupnya, kalau orang belum mendapatkan firman dalam hidupnya, dia akan dibelenggu terus dalam hidupnya. Tapi kalau orang mendapatkan firman Tuhan, maka dia akan mengalami kelepasan. Nah, yang kedua bicara tentang kebenaran, dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena setiap firman yang aku katakan kepadamu. Firman Tuhan itu membersihkan. Jadi kalau kita makan firman Tuhan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka
konsekuensi hasil yang kedua, dia akan mengalami hidupnya semakin lama semakin dibersihkan. Kita sadar bahwa hidup kita ini kotor. Pikiran kita kotor. Orang bilang piktor, pikiran kotor gitu ya. Hati kita hati kotor. Tapi kalau firman Tuhan masuk dalam hidup kita, makanan firman Tuhan masuk dalam hidup kita, maka pikiran kita akan mengalami pembersihan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan be transformed by the renewing of your mind. Kita akan mengalami perubahan. Kata transform itu metamorfo. Metamorfo itu change to another form. Perubahan bentuk, perubahan total akan terjadi ketika pikiran kita mengalami perubahan, pembaharuan. Nah, pikiran kita mengalami pembaharuan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi kehidupan kita akan mengalami transformasi ketika kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau orang tidak mendapatkan kebenaran firman Tuhan, saudara bisa bayangkan hidupnya tidak akan pernah bersih. Makanya Daud bilang gini, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu membersihkan hidup kita. Jadi kalau kita mau hidup kita bersih, hidup kita lepas bersih, semakin bersih dari segala kecemaran, kasih makan terus firman Tuhan. Kasih makan terus firman Tuhan. Karena semakin banyak kebenaran firman Tuhan yang menguasai pikiran kita, hidup kita akan semakin mengalami perubahan. Jadi kalau orang tidak makan kebenaran, tidak makan firman Tuhan, hidupnya nggak akan pernah mengalami kebersihan. Makanya kalau orang konseling, ada orang yang berkali-kali dia tanya, ini khususnya anak-anak muda. Dia bilang, gimana ya Pak ya, gimana ya Om, gimana ya Kak ya, dia bilang, hidup saya susah banget nih, jatuh bangun terus dalam dosa gitu kan. Oh, saya bilang gampang. Saya bilang pikiran kamu diisinya apa? Saya bilang. Karena pikiran kita tuh kayak komputer, input, proses, output. Jadi hidup kita ini sangat dipengaruhi dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau kamu inputnya dengan hal-hal yang virus, hal-hal yang jelek, yang sampah, jangan heran outputnya hasilnya jelek. Tapi kalau hidup kita di inputnya dengan hal-hal yang baik, yang bahan bakunya yang bagus, maka hasilnya pasti bagus. Jadi kalau Anda jatuh bangun terus di dalam dosa, kemungkinan besar inputnya salah. Dan mereka ngakui, iya. Dia bilang, iya Pak, karena banyak suka lihat pornografi dan sebagainya, akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Karena inputnya, saya bilang diputus. Kalau kamu mau mengalami perubahan, diputus. Itu disingkirkan dulu. Lalu setelah diputus, diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah itu dia bilang. Karena memang lebih haus dan lapar pornografi daripada firman Tuhan. Nah ini yang repot, saudara. Karena kehausan dan kelaparannya sesuatu yang lain. Makanya Tuhan bilang berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Jadi bukan sekedar baca firman Tuhan, tapi sudah mencapai level punya kehausan, punya kelaparan akan firman Tuhan. Yang ketiga adalah membuat kita tidak kering. Kebenaran firman Tuhan membuat hidup kita itu tidak kering. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-6 dikatakan kamu itu seperti ranting. Kalau kamu tidak melekat kepadaku, maka kamu akan dibuang dan menjadi kering. Makanya saudara, kalau kita tanda-tandanya kalau hidup kita sudah mulai kering, kita sudah mulai kayaknya nggak ada gairah. Coba cek, jangan-jangan kita sudah tidak lagi saat teduh secara teratur. Ibadah harian kita tidak secara teratur. Kita tidak lagi makan firman Tuhan secara teratur. Karena tanda-tanda kekeringan adalah kalau ketika kita tidak mendapatkan feeding yang baik, makanan yang cukup. Tapi kalau kita mendapat makanan yang cukup, maka kita masih bisa ada kekuatan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah membuat kita bisa berbuah banyak. Kebenaran firman Tuhan itulah yang akan membuat kita berbuah banyak. Yohanes pasal 15 ayat 7-8, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka Bapa akan mengabulkannya dan kamu akan berbuah banyak. Karena dengan demikian Bapa dipermuliakan. Jadi kebenaran firman Tuhan itu akan membuat kita bisa berbuah banyak. Buah rohani, buah roh terjadi dalam hidup kita. Kita akan mengalami transformasi yang luar biasa. Nah inilah yang dikatakan Tuhan bilang lapar dan haus bukan secara fisikal. Ingat ya, ini konsepnya adalah konsep kerajaan Allah. Jadi bukan lapar dan haus akan makanan secara fisikal, secara jasmani. Dan yang terakhir,
dipuaskan, kortaso, dipuaskan. Makan sampai kenyang, puas. Ada orang makan sampai kenyang, tidak puas. Betul nggak? Pernah nggak kita mengalami makan sampai kenyang tapi tidak puas? Pernah ya, tapi ada juga kita pas makan, kenyangnya tuh pas, puas gitu. Wah, itu enak, saudara. Dan saudara, kalau kita sudah makan sampai kenyang, ini salah satu pengalaman saya. Saya ini salah satu buah yang saya suka itu adalah buah yang banyak durinya, alias durian. Ya, buah durian. Apalagi kalau buahnya yang banyak durinya itu yang pakai musang-musang gitu ya, musangking gitu. Waduh, itu enak sekali, saudara. Aduh, saya agak sedikit khawatir nih. Sementara saya cerita tentang durian musangking gitu, saudara sudah mulai mencium baunya. Saudara bisa bayangkan nggak? Kita lagi cerita durian musangking saja, walaupun kita tidak berhadapan dengan durian musangking, saya cerita saja, maka saudara ada beberapa di antara saudara bisa mencium baunya udah. Itu luar biasa. Bahkan ada yang udah mulai keluar air liurnya gitu. Waduh. Ada lagi yang begini. Habis selesai morning chapel, gua buka Tokopedia, cari durian musangking di Tokopedia. Wah, lebih parah lagi. Udah sampai sebuah keputusan. Hanya karena cerita tentang makanan. Memang kalau kita cerita tentang makanan akan membangkitkan rasa lapar dalam hidup kita. Dan kata dipuaskan, kortaso itu artinya kita sudah puas dengan makanan. Dan kalau kita, saya lagi cerita tentang durian musangking, jadi walaupun saya suka durian ya, kalau musangking yang nggak ada ya turun sedikit lah, durian sibolang gitu ya. Kalau durian sibolang masih nggak ada lagi ya durian ucok lah. Durian ucok nggak ada lagi ya udah nggak usah gitu. Nah, saudara, kalau saya sudah makan kenyang, saudara, ini berapa kali kejadian? Saya udah makan kenyang, udah betul-betul udah puas dengan makanan. Disodorin durian pun saya nggak makan. Kenapa? Karena udah kenyang. Saya udah terlalu kenyang, dikasih makanan yang lain pun saya nggak mau. Pernah beberapa kali saya udah keburu makan, lalu diajakin, ditelepon sama teman, ayo ke sini makan. Waduh, saya bilang, waduh enak ini makanan favorit saya, tapi saya bilang gini, ya Anda ngajaknya terlambat, saya udah keburu makan, saya bilang gitu. Kenapa? Karena kalau kita sudah makan, ditawarin makanan yang favorit, makanan yang enak pun kita nggak mau. Betul nggak? Nah, saudara, demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita sudah mengalami kenyang dengan kebenaran firman Tuhan, kita mengalami kenyang rohani, maka tawaran dunia nggak jadi menarik. Tawaran-tawaran dunia itu nggak akan jadi menarik. Itu sebabnya, bagi orang yang sudah lahir baru, bagi orang yang mengalami spiritualnya, kerohaniannya, dia mengalami berapi-api di dalam Tuhan, dia tidak lagi tertarik sama tawaran-tawaran dunia. Dia tidak tertarik lagi sama daya tarik dosa, dia nggak tertarik. Bukan daya tarik dosanya tidak menarik, tetapi sudah tidak lagi membuat dia tertarik. Kenapa? Karena dia sudah puas dengan kebenaran firman Tuhan. Dia sudah dipuaskan secara kerohaniannya. Dia sudah dipuaskan dengan sesuatu yang lain yang lebih bernilai. Sehingga daya tarik dunia tuh nggak jadi menarik lagi. Makanya bagi orang yang sudah lahir baru, kita sekarang ngerti. Heran ya, kenapa dulu saya bisa istilahnya terjebak terus di dalam kubangan dosa seperti itu. Heran ya. Sebenarnya nggak usah heran, karena dulu kita memang dalam keadaan lapar. Seperti siapa? Contohnya perempuan yang ketemu Yesus di sumur Yakub, perempuan Samaria. Hidupnya haus dan lapar, tapi dia nggak tahu cara ngisinya, sehingga dia kawin cerai. Sehingga dia bilang, engkau punya 5 suami. Tuhan bilang, engkau pernah punya 5 suami, dan sekarang laki-laki yang bersama kamu, itu bukan suamimu, itu pria yang ke-6. Saudara, apa yang dia cari? Dia ada kekosongan. Dia ingin mencari kebahagiaan. Tapi ketika dia bersumpah dengan Tuhan, ketika dia mengalami sebuah kepuasan, sampai dia tinggalin tempatnya, dia bersaksi, dia masuk ke kota Sikar dan satu kota bertobat. Saudara, dalam hidup kita, kalau kita sudah dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan, jangan heran kalau daya tarik dunia juga kehilangan dayanya dalam hidup kita. Makanya hidup kita ini dulunya semua kita ini kan demen gitu ya sama yang berbau-bau dosa gitu. Kita demen banget.
Tapi ketika kita bertumbuh di dalam secara kerohanian, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngawasin, kita nggak punya daya tarik lagi terhadap hal itu. Ini saya kasih kesaksian. Tapi tolong jangan diceritakan ya, ini rahasia kita berdua. Ya antara saudara dengan saya saja. Ini kan masing-masing kan sendiri-sendiri kan, walaupun di layar saya rame-rame gitu, tapi di rumah masing-masing sendiri-sendiri. Saya ini waktu SMP sempat dijulukin bandarnya buku porno waktu saya SMP. Terus SMA saya sakit, saya bertobat. Jadi saya masih ingat Pak Timotius Arifin yang dulu mendoakan saya bilang sama dia, Pak Timotius, itu di laci pakaian saya itu ada buku porno. Tapi jangan kasih tahu sama mami saya. Itu sekarang saya serahkan, saya bertobat nih. Saya serahkan ke Bapak. Tapi tolong Bapak bawanya keluar, masukin kantong plastik dong. Nanti ketahuan orang tua saya, waduh, malu saya gitu kan. Jadi mami saya nggak pernah tahu bahwa di laci baju saya itu tiap hari ada kira-kira 5-7 buku porno. Nggak tahu. Nah, saudara, waktu saya bertobat, lahir baru, bertumbuh kerohaniannya, itu daya tarik yang namanya pornografi itu lambat laun makin lama makin pudar. Nah, hari ini saya di dalam handphone saya ini ada grup SMA. Grup SMA saya ini grup laki semua, grup SMA PL, SMA Pangudi Luhur. Di dalam grup itu kadang-kadang muncul tuh kiriman-kiriman yang aneh-aneh, yang boten-boten. Tapi saya ngomong jujur, saya bisa heran. Jadi begitu masuk ya, gitu. Keinginan untuk buka pun saya nggak ada keinginan. Saya bukannya mau wah ini munafik nih, sok sombong. Enggak, saudara. Begitu ngelihat gitu, saya bilang gila ya, orang kok nggak pernah ada istilahnya dari zaman saya SMP, umur yang masih baru belasan, sampai sekarang udah kakek-kakek semua nih teman-teman gitu. Heran ya nggak berubah-berubah. Kok kayaknya kasihan banget gitu, nggak bisa hilang-hilang. Itu kalau masuk di grup saya langsung buang. Masuk langsung saya buang. Kenapa? Karena daya tariknya udah hilang. Karena mendapatkan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih bernilai. Saya mengalami kekenyangan di dalam ketika semakin menggali firman Tuhan ini, saudara, mempelajari ucapan bahagia ini susah. Mempelajari ucapan bahagia ini butuh perenungan yang cukup panjang. Tapi saya sangat dipuaskan. Istri saya saksinya ini ada di tengah-tengah layar ini juga. Tiap malam kalau saya merenung dari pagi itu malam, bisa tahu-tahu muncul lagi sesuatu. Keluar lagi saya dari kamar, saya catat lagi, saya tulis, dan itu ada satu kepuasan yang gawatnya makin malam makin fresh saya. Karena dapatkan sesuatu. Jadi kalau kita mengalami menikmati kebenaran firman Tuhan, itu akan membuat ada sesuatu yang penuh dalam hidup kita, daya tarik dunia akan hilang. Karena itu, jangan sampai kita kehilangan rasa haus, lapar, dan haus dalam hidup kita. Dan pertanyaannya begini, gimana caranya membangkitkan rasa lapar dan haus? Saya tahu, Pak, bahwa firman Tuhan itu penting. Saya tahu, Pak. Cuman masalahnya saya nggak punya rasa lapar dan haus. Ini gimana caranya? Ya, ada beberapa cara. Yang pertama, yang sudah makan, cerita betapa nikmatnya makanan yang kita makan. Cerita, seperti yang tadi, waktu saya cerita duren, sebagian saudara ada yang sudah tersenyum-senyum, sebagian saudara ada yang mulai mencium bau duren, sebagian saudara cerita. Ketika kita cerita, wow, luar biasa. Saya dapat kebenaran firman Tuhan. Itu akan membuat yang lainnya, oh, ada apa ya? Ini Morning Chapel dalam 2 hari terakhir, mencapai tembus terus di angkanya. Yang hari ini hari apa? Jumat ya. Hari Rabu 156. 156 betul. Kemarin 160. Saya nggak tahu nih hari ini berapa. Sebentar ya, hari ini 153, Pak. 153. Ya. Saudara nggak dipaksa. Saudara nggak ada yang paksa, nggak ada yang mendorong, nggak ada yang terpaksa, tapi saudara tiap hari rutin mengikuti hal ini.
Ada beberapa orang yang WA saya, dia kasih tahu, dia bilang, Pak, terima kasih. Dia bilang, saya sangat diberkati firman Tuhan, dan beberapa kesaksian, bukan hanya di dalam seri ini aja, dalam beberapa waktu yang lalu, kita tampung kesaksian-kesaksian saudara. Dia bilang, Pak, saya diberkati. Pertamanya saya cuma diajak teman saya, lalu saya ikut. Jadi saya penasaran, karena teman saya ngalami perubahan. Ada yang diajak anaknya, ada yang diajak mamanya, ada yang diajak saudaranya gitu. Dan karena cerita, jadi mulai akhirnya penasaran, mereka mau dengar. Jadi kalau kita bagaimana rasa membangkitkan rasa lapar, kita cerita. Bagi kita yang sudah mengalami enaknya kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita yang mengalami kebenaran firman, kita cerita. Pada waktu kita cerita, maka teman kita yang lain waktu dia dengar, dia bisa jadi, wah, pengen tahu. Saya ada mulai kerasa kelaparan itu mulai muncul. Makanya kalau kita lagi puasa, kan kita bilang sama teman-teman, jangan ngomong makanan dong. Nanti laparnya makin berat nih, gitu kan. Kalau apalagi masih jauh jam buka puasanya, udah cerita soal makanan, cerita tentang B2, gitu ya. Cerita tentang itu udah membuat perut makin keroncongan. Nah, saudara, kalau kita cerita, maka orang yang di luar sana makin penasaran, dan orang makin pengen membangkitkan rasa lapar. Yang kedua adalah kita ajak, cobain dulu, taste. Makanya kalau kita makan di restoran itu ada appetizer, menu appetizer, karena membangkitkan appetite, ya, appetizer. Dulu waktu lagi saya awal-awal masih kecil, saya masih ingat diajakin teman ulang tahun sama orang tuanya makan steak. Saya pesannya steak, kita semua pesannya steak, karena itu restoran steak, yaitu di Gendy Steakhouse. Wah, zaman dulu itu Gendy Steakhouse itu restoran yang mewah sudah, makan di Gendy Steakhouse. Yang keluar roti. Keluar roti. Terus teman-teman pada bilang ini, kayaknya tadi kita pesan steak ya, kok yang keluar roti gitu. Keluarnya rotinya kecil lagi, cuma sepotong gitu. Yang namanya kita masih anak SD, kagak ngerti gitu kan, bahwa itu adalah appetizer. Kalau rotinya gede, ya kita keburu kenyang. Tapi dikasih roti kecil, kasih butter gitu kan, rasa asin-asin, kita makan, waduh, udah jadi makin lapar, saudara. Ada appetizer dalam pada waktu kita makan. Nah, itu membangkitkan selera makan. Waduh, perut kita jadi mulai nagih. Mana nih makanannya? Baru main course-nya keluar, baru makanan yang sesungguhnya keluar. Sehingga apa? Makannya itu dalam keadaan lapar. Nah, saudara, ada orang yang belum bisa lapar karena dia belum mencicipi. Makanya ajak. Ini hari ini ada sekitar 150-an, 150 orang. Saudara bisa bayangkan nggak, di luar ini banyak orang yang nggak merasa lapar akan kebenaran. Tapi kalau kita cerita tentang apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan dari Tuhan, oh itu yang di luar yang tadinya belum punya rasa lapar, dia penasaran, pengen mencicipi. Nah, saya mendorong saudara langkah praktisnya. Yuk, kita ajakin teman-teman kita di luar. Ini 150 orang, kalau masing-masing ngajakin cerita tentang apa yang saudara dapatkan, cerita apa yang saudara terima, saudara menikmati kebenaran firman Tuhan, besok 300 orang, saudara. Besok 300 orang. Dan orang-orang yang tadinya nggak punya rasa lapar, dia bisa mulai menikmati, dia mulai bisa datang, dia karena appetizer-nya appetite-nya mulai muncul, karena dia mendapatkan appetizer, makanan yang membangkitkan rasa lapar dalam. Nah, Tuhan bilang gini, berbahagialah orang yang punya rasa lapar, karena orang yang lapar dan haus, karena mereka akan dipuaskan. Sehingga kita tidak lagi tertarik dengan tawaran-tawaran dunia, karena kita sudah dipuaskan. Saudara, kalau orang sudah mengalami kepuasan di dalam Tuhan, dia tidak akan lagi tertarik dengan hal-hal yang dari dunia. Karena itu puaskan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Puaskan hidup kita dengan hal-hal yang rohani. Kalau kita belum bisa mencapai kesukaan, makan terus sampai menjadi sebuah kesukaan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita doa, kita minta biar Tuhan berikan rasa lapar, rasa haus dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih. Kami terus mau membuka hati kami. Kami mau terus supaya memiliki rasa lapar dan haus dalam hidup kami. Sehingga semakin hari kami semakin merindukan kebenaran firman-Mu, kami semakin merindukan Engkau. Dan ketika kami dipuaskan di dalam Engkau,
Kami tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang dari dunia. Kami tidak tertarik dengan tawaran-tawaran dari dunia. Tapi kami akan selalu dipuaskan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, dan Tuhan memampukan kami untuk mempraktikkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, biar kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang akan senantiasa memberikan kita damai sejahtera, sukacita, serta kebahagiaan, serta pimpinan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus yang akan selalu memberikan kepada kita hikmat, yang memberikan kepada kita kekuatan, yang memberikan kepada kita kepekaan untuk mendengar suaranya dan tuntunannya, akan selalu menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan amin. Amin.